Selamat datang di channel Kontraktor versus Owner. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan gambaran seperti apa Tekla Structural Designer 2020. Nah, ini merupakan software yang cukup baru untuk saya ya, karena biasanya saya menggunakan Tekla Structural Designer 2018. Nah, sebelumnya jika kalian belum subscribe ke channel ini, bisa klik subscribe, aktifkan notifikasi, dan tulis di kolom komentar untuk setiap pertanyaan dan pernyataan jika ada dari Anda. Siapa tahu juga pernah berpengalaman pakai Tekla yang versi lain atau versi ini. Nah, ini di channel ini juga ada banyak video tutorial, nggak cuma struktur, nggak cuma Tekla, ada juga tutorial penjadwalan segala macam. Dari segi manajemen konstruksi juga ada. Oke. Jadi langsung aja. Nah, kalau video Tekla 2018 bisa dilihat di channel ini juga ya, kalau mau lihat ini. Nah, sekarang ini saya akan lihat, kasih gambaran nyoba aja seperti apa sih Tekla Structural Designer 2020. Nanti akan ada video-video lainnya juga ke depan, kalian nantikan saja. Nah, ini untuk nanti sebenarnya kalau pertama kali buka itu ada pilihan mau code-nya apa. Di situ ada pilihan Indonesia memang, tapi saya sarankan menggunakan pilihan Amerika karena kemarin saya tes pakai Indonesia, code-nya itu ada yang berbeda. Nah, entah gimana, udah mending Amerika aja lah daripada bingung. Soalnya kemarin ada parameter gempa yang menurut saya ini nggak pernah saya lihat, tapi ada disuruh pilih. Itu settingan aja sih, sebenarnya nggak tahu kenapa ya. Tapi kalau mau aman sih Amerika aja, karena kita kan dari Indonesia juga adapt-nya dari code di Amrik gitu untuk code desainnya. Nah, ini kita new dulu ya. Nah, ini sudah tampil structure 3D dan base-nya. Nah, ini karena belum ada apa-apa ya. Kita lihat dulu dari sini ada new, open, save, undo, redo, find, validate, delete. Nah, ini standar aja sih. Kemudian ada file, home. Di sini ya, ini yang standar tadi. Ini penting ya, setting untuk melihat material juga. Kemudian ada beam integration. Nah, ini di sini yang tab baru ya di 2018. Setahu saya nggak ada ini. Atau mungkin ada tapi namanya beda. Tapi dulu pun juga bisa ekspor ya. Kalau Tekla 2018, Structural Designer maksudnya 2018, dulu saya pernah coba ekspor ke Tekla Structure, itu masih yang nggak ekspor struktur betonnya aja, tulangannya nggak ikut ke ekspor. Nah, itu dulu pas tugas akhir saya coba hasilnya seperti itu. Nah, jadi ngitung tulangan langsung dari TSD aja juga sebenarnya bisa. Nah, ini menunjukkan perkembangan teknologi ya, jadi pakai BIM ini bisa lebih canggih, lebih praktis. Kemudian ini model, seperti biasa construction level buat lantai, frame, ada slope plane. Ini kalau mungkin buat tangga ini ya. Di sini ada grid sama construction line. Nah, kalau di atas mungkin mau modeling sesuatu yang beda, pakai construction line aja di lantai atas. Terus kolom, balok, brace, ini untuk baja, beton, ini untuk lat, kayu, dan lain-lain. Supportnya semua juga ada. Measurement. Kemudian ada edit. Ini kalau mau elemen struktur mau disambung, mau dipisah. Jenis pembebanan. Seperti biasa kita akan tes seismiknya seperti apa. Terus ada pembebanan level. Kalau saya mau praktis pakai level. Kalau mau anggap sama semua nih ya. Tapi kadang kan satu lantai ada yang berbeda-beda. Nah, ini pakai slab aja. Jadi loads-nya itu berdasarkan fungsi-fungsi lantainya ya. Karena ini bangunan kan nggak selalu sama. Tapi kalau dalam kasus yang simple, saya bikin sama aja. Analyze. Mau order berapa di sini bisa. Kalau analyze di sini nanti buat ngecek ini sih biasa arah sway dari bangunannya. Mau lihat mode 1-2-nya itu apakah translasi yang dominan. Karena kalau desain gempa rotasi yang dominan itu tentu tidak diinginkan. Kemudian tab design ini pasti dipakai. Slab deflection dan juga foundation. Saya belum pernah pakai segala fondasi ini. Report, seperti biasa ini kecanggihannya yaitu gambar, sama di drawing juga, dan Windows. Oke, untuk pertama di home kita akan cek dulu setting.
Kalau dari tampilannya, kelihatannya sih masih sama. Oh ya, pilihnya yang USA Matrix ya, kan kita pakai meter kan. Oh, oke, ini ada auto save. Saya jangan enable deh, save manual aja. Terus ini ada report, laporan mau fontnya pakai apa gitu ya. Itu diatur aja. Units, ini metric, nggak usah diapa-apain. Design codes. Nah ini udah pakai yang terbaru ya, SC 2016. Yang terbarunya 2016 di sini maksudnya. Nah, nanti kalau ada update lagi baru, ya maka ini udah nggak terbaru lagi. Design setting, concrete. Ini kita bisa atur minimum bar size-nya berapa. Sekarang di 13 longitudinalnya. Seperti itu. Untuk balok, untuk kolom juga sama. Link barnya juga sama, bisa diatur. Ini untuk dinding struktural ya. Udah slab juga. Dan seterusnya. Kemudian mungkin yang mau diotak-atik dari sini ini biasa auto design ya sih. Auto desainnya mau di on off. Kalau saya mau ngecek aja berarti saya offin aja. Jadi cuman pengecekan yang saya desain. Oke, ini oke. Sudah, sekarang kita tes aja model. Nah ini pertama construction levelnya dulu. Saya mau bikin bangunan berapa? Lantai 1, lantai 2. Misal 3 meter, 3 meter gitu. Oke. Jadi udah ada lantainya, lantai 0, 1, 2, 3. Kemudian adalah grid-gridnya dari sini ya. Jangan bingung dari sini. Misal rectangular wizard aja yang simple. Ini segini aja, nggak usah banyak-banyak. Nah misalkan seperti ini. Nah dari structure 3D nya pakai klik kanan ya untuk muter-muter. Atau pakai ini juga bisa, mau lihat depan, atas, atau mau sikunya. Nah ini muter-muter aja. Oke, sekarang untuk mau pindah lantai, klik yang di bawah sini nih, di bawah kiri nih ada yang gambar struktur. Nah ini ada level, pilih mau lantai berapa tinjaunya. Nanti akan kebuka tab, tiap lantai buka aja. Nah sekarang kita akan gambar kolom beton. Oke, saya lagi nyari ini klasifikasinya buat gambarnya di sebelah mana. Karena kalau gambar begini, sebentar. Ini kalau di tes gambar seperti ini ya. Kita mau ngatur ini. Kita harus cari membernya di sebelah mana. Nah ini coba di delete dulu. Oh ini harus dari sini, kolom. Oke, di sini ada satu tab Windows yang belum keluar karena dulu di Tech-Cluster 2018 nih ada settingannya. Kita harus cek dulu. Misal kita coba kolom. Nah, ini.
Jadi propertiesnya tadi nggak ada ya. Kita bisa munculin tadi dari Windows. Kenapa? Karena kita perlu ngatur dulu dong, nih kolom pakainya apa. Jadi pertama sebelum gambar, pilih dulu kolomnya, terus langsung aja save. Nah, kalau udah save, kasih nama di sini K1, misalkan K1. Nah, ini kita lihat dari sini. Concrete ya. Grade-nya 4000 PSI, ini di-convert aja berapa MPa nih. Karena cuma buat contoh. Misalkan dimensinya mau 500 kali 500. Release fix. Nah, seismicnya misalkan direction 1 and direction 2 misalkan, karena dia di kolom kotak. Nah, ini bagusnya dari Tekla yang sekarang ada direction 1 dan direction 2, karena dulu itu kolom ya cuma dianggap salah satu direction aja, karena kan membingungkan. Nah, ini special moment frame, gravity only-nya jangan dicek, automatic alignment-nya juga jangan dicek. Nah, ini K1, oke. Nah, kalau udah sekarang waktunya gambar. Sebentar. Sebelum gambar, pastikan ini pilih dulu K1. Nah, jadi dia pas di tengahnya. Jadi seperti ini. Oke, nih lihat di sini masih supportnya segitiga. Segitiga itu bukan fix. Kalian pilih di sini support. Nah, ini ganti aja ke fix, jadi kotak semua. Nah, ini udah fix. Nah, jadi tinggal blok ganti aja semua langsung. Itu enaknya pakai Tekla. Tapi tentu ini butuh laptop atau komputer yang memadai ya. Oke, sekarang lantai kalau kita gambar balok di lantai 1, bukan di base ya. Sama beam, save dulu. Misalkan B1 kita samain aja semua. 2550. Anggap seismic, special moment frame. Nah, dia bisa aja dibalok kan tergantung penggambaran ya, bisa jadi arah 1, bisa jadi arah 2. Jadi ada 2 pilihannya. Ini lebih juga bagus, tidak membingungkan seperti yang sebelumnya, Tekla sebelumnya. Nah, oke. Kalau udah jangan lupa pilih di sini B1. Nah, gambarnya juga sama sih. Nah, ini karena gambar balok continue ya, continue aja. Nah, seperti ini lebih enak groupingnya. Nah, kita desain ada grouping. Dan bagian bawah. Kalau dilihat seperti ini. Nah, katakan mau slab on beam, tebalnya 120 misal. Nah, misalkan kalian mau gambar lantai atasnya sama juga, ya udah lantai 2-nya source-nya lantai 1. Nah, udah sama. Kalau dilihat tuh otomatis kegambar. Nah, kalau misalkan udah nggak mau disamain lagi, balik lagi, bikin ke unique. Dia nggak akan balik, tapi selanjutnya, komen selanjutnya nggak akan sama. Oke, ini udah. Sekarang, oh ya, pembebanannya ya. Oke, kita akan cek combinationnya ini maksudnya. Ini kita bisa tambah manual kalau mau yang kombinasi ini. Kalau kombinasi gempa nanti otomatis ya. Tes 1 ini aja dulu, nanti karena ada kombinasi gempa sebenarnya. Nah, ini masukin aja semuanya. Ya udah, seperti ini kan. Oke. Kita akan lakukan pembebanan dari lantai 2. Misalkan SIDL-nya level load aja langsung ya, karena 150 kan nilainya 1,5 atau 150 kg per meter persegi. Kemudian ke live load, katakan live load-nya 3.
pilih level juga, anggap sama semua. Nah, misalkan kalau lantai satunya kalian nggak mau gambar juga, pakai aja source lantai 2. Nah, nanti kalau dicek di sini live load ada juga di lantai 1 gitu. Nah, tapi jangan lupa nanti di turn off lagi ke unique. Nah, udah di pembebanan selesai, cepet. Nah, itu karena saya udah pernah pakai Tekla sebelumnya. Jadi udah ada beban ya. Ini kalau kita lihat di 3D, kita pilih di bawah ini buat lihat kombinasinya ya. Bisa beban satuan, bisa kombinasi. Nah, ini kelihatan udah ada bebannya semua. Oke. Beban udah ada, kita masuk ke load. Selanjutnya seismic load. Seismic wizard. Nah, ini gunakan Amerika karena nanti supaya ininya familiar. Nah, ini kan familiar. Sekarang 30, 50. Ini lihat dari peta gempa ya. Ini saya masukin aja karena kan kita mau tes. Kategori RISE 2. Nah, ini dia ngitung berdasarkan code terbaru ya. Mungkin ada hitungan tabel yang sedikit berbeda di sini. Hitungan SD satunya. Ya karena itu dia udah update nih Steve Soil aja. Oke, next. Ya ini kan semua nggak ada irregularity ya. Nah, tapi tetap aja di Tekla di sini kita harus udah tahu ini semua baru bisa ngelanjut desain otomatis. Nah, jadi tapi supaya tahu ini kan kadang perlu analisis juga, ada beberapa yang perlu analisis. Nah, jadi itulah agak sedikit ribetnya di sini. Tapi setelah ini lewat, ya udah aman. Nah, ini bisa boleh pilih mau pakai yang mana. Karena nggak ada irregularity-nya. Tapi kita pakai modal spektrum aja karena lebih canggih kan. Ini momen. Telong anggap 20. Moment resisting, tadi kan kita pilih special moment frame. Kenapa selalu special moment frame? Karena ya sekarang kalau ngelihat dari kondisi di Indonesia yang daerahnya merah di peta gempa, kebanyakan ya harus pakainya ini special moment frame. Karena Indonesia masuk daerah tahan gempa. Ini harusnya 025 ya. 025 live dianggap sama 1 DL. Next. Replace only combination girl. Oke, karena sebelumnya sebenarnya belum ada sih. Snow-nya nggak usah. Karena nggak ada snow, ASD-nya nggak usah. Finish. Dah load-nya dapat. Sekarang ini analisis bisa first order. Semua kombinasi jalan ya. Pakai yang ini aja tabnya, dan bisa lihat 3D-nya. Nah, dan ini udah dianalisis ya. Sekarang kalau mau ini kita cek ke bawah, pakai effective seismic weight, deflectionnya total. Nah, ini kita ada beberapa ini ya, kalau kalian bisa lihat. Nah, ini yang sering dicari juga. Ini mode-nya, mode 1 arah geraknya ini ya, masih gerak translasi ya. Kalau kalian lihat ini yang merah geraknya ke arah merah. Nah, seperti itu. Seperti dinamika struktur. Yang kedua seperti ini ke arah satunya, arah XY aja. Yang ketiga ini baru puntir. Nah, ini bangunan yang ideal sebenarnya harusnya seperti ini. Tapi nggak semua desain bangunan bisa ini. Makanya itu perlu direkayasa kadang dengan dinding geser ya. Kalau gedung-gedung tinggi. Udah, kita balik lagi. Ini tadi cara munculinnya di bawah combination. Kalau udah balik lagi ke load cases, ya itu gunanya analyze ya. Terus juga kita bisa desain slab. Desain slab. Oh ya, ini analyze-nya perlu analyze all dulu static. Baru bisa kita desain slab. Oke, merah semua. Kita bisa lihat nanti di check panel. Hamin 125. Nah, kita pasang tadi 120. Makanya itu nggak masuk syarat. Sebenarnya kuat, tapi mereka ini nggak masuk syarat. Jadi kita ganti ke 130 aja misalkan.
125 juga sebenarnya bisa desain. Kalau udah kita jangan lupa di analyze lagi karena kan tadi sudah berubah. Analyze all static, kemudian desain slabs. Udah hijau semua. Masalah slab beres. Terus kita mau desain, misalkan desain concrete static. Hijau semua lah karena bebannya nggak ini. Nah, coba yang RSA, biasa masalahnya muncul di sini. Nah, beban gempanya sangat besar. Kita bisa lihat prosesnya juga sambil nunggu. Ini desain, oke, udah selesai nih. Oh, hijau juga ya. Coba kita mau lihat dulu beneran hijau nggak. Desain data, tabular data, RSA. Oh ya, hijau semua. Oke, ini karena mungkin elemennya terlalu besar ya, sama jaraknya terlalu dekat. Tapi kalau dalam kasus realnya banyak sekali merah ini ya, harus kita benerin dulu. Seperti ini. Kemudian kita mungkin mau ngelihat desainnya seperti apa gitu. Ini masih mirip ya, tampilannya masih mirip. So far masih mirip. Ini coba kalau kita mau otak-atik sengkang. Nah, ini ada pilihan second layer, bisa dicek sama uncheck ya. Nah, ini beda, ini enaknya dari Tekla Structural Designer sebelumnya. Kalau sebelumnya kita mau nambahin yang ini, sengkangnya ini, kita harus tambahin longitudinalnya sampai banyak banget. Sedangkan di sini ada pilihan use second layer. Jadi syarat syarat sengkang ini bisa langsung beres. Nah, itu enaknya, bener-bener enak banget karena dulu itu cukup ya membuat masalah lah kalau hal-hal kecil seperti ini. Second layer nih juga ada tulangan di sininya. Ini biasa untuk bangunan yang berat sih. Ya tapi oke lah menurut saya ini. Linknya kayak ini harusnya dipisah ya. Supportnya 100, nggak bisa 125, 150. Oke, ini ada yang jadi ini harus diatur juga ya. Ini ada limitnya di settingan awal nih, harusnya diatur dulu nih. Jadi jangan sampai sama ini support sama span-nya. Itulah gunanya kalau kita Tekla, kita harus ngerti dulu struktur. Jadi nggak cuma asal main pakai program ini orang nggak ngerti apa-apa bisa desain, nggak ada cerita kayak gitu. Karena bakal ada hal-hal yang perlu dimengerti oleh structural engineer ya dalam mendesain ini. Nah, kemudian mungkin yang kita mau lihat lagi apa sih? Model solver model report. Nah, ini juga ada model reportnya, analisis. Ini sih kelihatannya sama-sama aja ya, sama yang sebelumnya drawing management. Drawing management not generated ya, karena kita belum generate ininya. Jadi ini bisa kita ini juga ya, sebenarnya bisa kita ekspor juga. Coba ya tes untuk report dulu deh. Misalkan apa ya maunya enaknya. Seismic design. Show report. Nah, ini seismic design kelihatan nggak? Ini jadi laporan desain gempanya ya. Bisa dilihat parameter-parameter hitungannya dari mana, ASCN, tabelnya semua benar-benar lengkap banget. Jadi bisa buat belajar juga sebenarnya. Terus ini bisa diekspor ke PDF, Word, Excel, sama text. Oke, itu untuk report.
Nah, jadi pokoknya kalian rajin-rajin baca aja settingannya, jadi bisa tahu. Memang harus dicoba-coba sih kalau ini. Drawing generate. Beam detail kita tes. Jadi ini akan ngarahnya ke AutoCAD. Sambil nunggu AutoCAD-nya. Oke, ini AutoCAD-nya. Satu aja. Nah. Ini contoh dari gambar yang bisa diproduce. Nah, ini keunggulan dari Tekla ya. Jadi di Tekla ini benar-benar diimprove di 2020. Ini untuk gambarnya, potongannya AA, BB, CC gitu. Ini ada di sini bisa dilihat. Oke, jadi balik lagi ke Tekla. Jadi benar-benar ini lebih enak ya dari Tekla sebelumnya. Ada improvement, namun di satu sisi ini masih familiar penggunaannya. Ya, ada beda-beda dikit aja. Ya so far oke lah. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau pernyataan boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih karena sudah menonton.